ada sesuatu yang harus segera ditanggulangi. Tetapi rupa-rupanya mereka yang berkuasa juga tidak terlalu peduli dengan hal itu. Saya kira untuk pemerintahan yang berumur 6 bulan tidak berjalan dengan smooth, ya, tidak berjalan dengan begitu baik. Begitu banyak hal yang tersendat-sendat dan begitu banyak hal yang kontroversial. Iklim bisnis kita dipenuhi dengan ketidakpastian, itu yang saya dengar dari investor. Juga iklim politik kita dipenuhi dengan ketidakpastian. Prabowo secara natural tidak percaya pada politisi sipil dan pada birokrasi sipil, dan inilah yang pertama-kama dia pangkas gitu ya, dengan efisiensi gitu ya. Nah, politisi sipil dia memang berusaha membuat suatu koalisi besar, dan orang-orang ini, partai-partai ini ya sekarang cuma diam, tapi sebenarnya mereka diam itu mencari kesempatan. Menurut saya, ya walaupun tidak relevan, tapi dia masih tetap sebuah faktor dalam politik Indonesia. Karena anaknya justru ada di jantung kekuasaan itu. Bagaimanapun juga, kalau terjadi apa-apa dengan presiden yang sekarang, dan kita tahu presiden yang sekarang kesehatannya tidak bagus, ya siapa yang akan menggantikan? Ya anaknya, ya. Ya bisa jadi kemungkin juga dia gitu, dengan anaknya berhenti jadi wakil presiden, kemudian Jokowi balik lagi berkuasa. Bisa jadi ya itu skenario dia gitu ya. Tapi yang jelas dia masih merupakan satu faktor yang penting dalam politik Indonesia. Melihat peta kekuatan dan bagaimana Prabowo bersikap terhadap pemimpin-pemimpin sipil dan juga kepada birokrasi sipil, dia lebih percaya kepada orang-orang militer karena dia juga orang militer gitu ya. Tapi justru di situ sumber masalahnya. Ya, seperti makan bergizi gratis dikerjakan oleh militer dengan dana yang sedemikian besar, itu tetap tidak bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Saya lebih percaya ini dikerjakan oleh pemimpin sipil. Seperti Risma, dulu waktu menjadi wali kota, dia bisa memberi makan orang yang berkebutuhan khusus, orang tua dan disabilitas di kotanya. Ya. Dengan perencanaan yang matang, dengan mempergunakan Gojek, dengan mempergunakan segala macam gitu ya. Nah ini sekarang mereka bikin dapur umum, tetapi tetap tentara yang menjadi penggerak dan motor dari semua ini. Mereka memang dilatih logistik, tapi logistik ala militer ya sangat berbeda dengan logistik ala sipil. Ya. Prabowo mengatakan bahwa dia adalah penerus dari Jokowi. Di balik semua itu, hampir semua kebijakannya ditanggalkan. Ya, infrastruktur tidak dibangun, IKN yang menelan 72 triliun terbengkalai begitu saja, ya tidak bisa diteruskan karena pemerintah ini tidak punya uang. Ya, kita nggak punya uang, kita harus bayar cicilan utang yang dibikin sama Jokowi. Itu tuh jumlahnya besar sekali. Ya 800 triliun hanya untuk bayar utangnya saja. Tidak tahu dari mana mereka akan mencari dana pembiayaan, dan banyak orang mengatakan bahwa ini akan di-cover oleh Danantara. Ya karena begitu besar dan sebagainya. Tapi setelah orang melihat dan bagaimana bank-bank pemerintah berada di dalamnya dan kemudian ikut disertakan sebagai asetnya Danantara, orang lari dan pasar juga tidak menerima dengan baik. Dan saya kira nggak tahu sampai seberapa lama ini akan berlangsung gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, ya satu-satunya yang akan membuat pemerintahan ini kolaps adalah ekonomi. Ya sebenarnya kelas menengah sendiri kan mengalami penurunan kan jumlahnya. Mereka yang berada di lower middle class itu menjadi golongan miskin baru kan. Kemudian mereka yang berada pada middle class yang lebih stabil sekarang tidak punya pekerjaan. Banyak orang mengatakan bahwa mereka cuma makan tabungan. Kemudian perusahaan-perusahaan banyak yang pilot. Ya,
di mana kelas menengah ini bekerja. Bulan Februari kemarin itu ada 60.000 PHK. Itu bukan angka yang bagus ya. Ini angka yang jeleknya luar biasa gitu ya. Kalau saya melihat, ya memang ada sesuatu yang harus segera ditanggulangi. Tetapi rupa-rupanya mereka yang berkuasa juga tidak terlalu peduli dengan hal ini. Banyak orang memang pengen kabur aja dulu, tetapi sebagian besar, hanya mungkin 1% yang mampu untuk kabur aja gitu ya. 90% itu stuck dalam situasi ini. Ya, nggak bisa kemana-mana, ya terjepit dalam situasi yang sulit ini. Sekarang ini mau ngapain? Ya, di gerakan sosial itu selalu ada orang yang mau bertaruh, ya mati dalam penderitaan ini gitu ya. Atau kita harus bergerak sekarang mendobrak gitu. Bukan sesuatu yang mudah, ya. Dan juga masih ada mekanisme eskapisme gitu ya. Seperti misalnya kalau di dalam teori itu banyak orang mengatakan oke, nggak ada kerjaan, tapi kan ada sektor informal, bisa jualan cireng atau jualan cilok gitu ya, masih bisa hidup, sekedar makan aja masih bisa hidup ya, tapi nggak akan bisa maju ya, nggak akan bisa menjadi sejahtera. Kita selalu berada pada situasi seperti begini ya. Ada situasi yang menyelamatkan kita gitu ya, supaya tidak bergerak gitu ya, supaya tidak melakukan perubahan, ya, sekedar hidup gitu ya. Tetapi tidak akan pernah menjadi kaya ya, dan miskin terus, tetapi kemiskinannya itu tidak dirasakan, ya sudahlah, ini aja kita ada. Yang saya takutkan ini mentality seperti begini ini juga masuk ke orang-orang muda kita gitu ya. Jadi tidak seperti di Thailand. Di Thailand itu anak-anak muda ingin perubahan dan mereka luar biasa ya, bikin partai. Ketika partainya dinyatakan partai terlarang oleh Mahkamah Agung, oleh pengadilan, mereka bikin partai yang baru. Menang pemilu, tidak berkuasa, bikin lagi partai yang baru. Jadi selalu ada elan untuk mau mengadakan perubahan gitu. Di sini di Indonesia saya belum melihat 5 tahun terakhir ya ada semacam elan seperti itu ya. Karena banyak orang mengatakan sosial media, mereka mengungkapkan diri, mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pikiran di sosial media. Tetapi untuk rezim otoritarian tidak ada hasilnya. Kalau menurut saya, marahlah pada situasi, tapi tidak lewat jari, gitu ya. Dan punyalah ide untuk melakukan perubahan, gitu ya. Bukan ide untuk kabur dari situasi ini. Bergandengan tangan bareng-bareng untuk maju, menghadapi dan melakukan perubahan. Dan itu yang harusnya dilakukan. Kalau menurut saya tetaplah melawan, tetapi dengan strategi ya, dengan pemahaman yang mendalam terhadap situasi ini. Dan kalau menurut saya yang paling penting itu Anda harus punya keyakinan, harus punya core bahwa ini sistem yang tidak adil, bahwa ini sistem yang tidak memberikan equal opportunity, tidak memberikan kesempatan kepada Anda untuk hidup dan berkembang sebagai manusia. Anda bisa kaya, Anda bisa makmur, ya, dengan bekerja keras. Selama ini kita sudah bekerja keras, kita bayar pajak dan lain sebagainya, tetapi oleh para elit ini beneran dikorup, dimanipulasi, terus kemudian mereka menentukan kita harus ngapain, kita harus makan apa dan lain sebagainya. Gak ada freedom. Itu yang harus diinternalisasi betul bahwa inilah yang terjadi. Ya. Dan jangan termakan dengan perasaan dan persepsi. Sekarang semua diukur dengan persepsi dan perasaan gitu ya. Persepsi bahwa polling ini populer, ya lihat keadaan. Ya, lihat keadaan, analisis keadaan dan kemudian bandingkan gitu ya. Jangan usah jauh-jauh untuk mencari second opinion. Lihat BPS saja, lihat statistiknya gitu. Kalau menurut saya
hadapilah. Ya, situasi tidak baik-baik saja. Bukankah lebih bagus membangun apa yang kita miliki sendiri? Kalau milik kita ini tidak kita olah sendiri, ya tidak kita hidupi sendiri, ya sudah. Semua tatanan yang kita punya ini ya harus ditinggalkan juga, gitu ya. Sebenarnya dengan berperilaku dengan mengatakan itu, kita memberikan kepada mereka, para elit ini yang korup ini, sudahlah silahkan ambil. Padahal kita bisa makmur dengan apa yang kita punya ini.